korelasi ya. Oke, dalam kesempatan ini akan dijelaskan tentang korelasi ya. Ini sering kita dengar ya, terkait dengan dua perubahan pengukuran ya, dua perubahan kontinu. Ada istilah korelasi antara dua perubahan kontinu ya. Jika X dan Y adalah dua buah perubahan pengukuran, berarti X dan Y kontinu ya, maka korelasi antara X dan Y dilambangkan dengan R itu adalah jumlah hasil kali selisih X dari X bar dengan Y dari Y bar, jumlah hasil kali ya, dibagi akar jumlah selisih kuadrat selisih X dari X bar ya, kali akar dari jumlah kuadrat selisih Y dari Y bar ya. Jika Y merupakan fungsi linear dari X ya, jadi Y sama dengan A plus BX, ini persamaan garis lurusnya, B-nya tidak sama dengan 0 ya. Ini barangkali gambarannya ya. Ini suatu garis Y sama dengan A plus BX ya. Jadi kalau ada beberapa titik itu memenuhi persamaan Y sama dengan A plus BX itu pasti ada di garis itu ya, garis Y sama dengan A plus BX. Oke. Nah, ke dalam rumusan korelasi ya, rumus R di atas ya, kita bisa ganti Y-nya ya, Y-nya dengan A plus BX dan Y bar dengan A plus BX bar ya. A min A di dalam sum itu ya, itu menjadi 0 kan, plus A min A ya. Sedangkan B-nya bisa keluar ya, jadi ini ya. Dengan B keluar, di atas ada B, di bawah B juga ya, sehingga menjadi 1. Sehingga bagian pembilang itu menjadi jumlah X dikurangi X bar kali X dikurangi X bar. Di bawah itu menjadi akar X dikurangi X bar kuadrat kali akar jumlah X dikurangi X bar kuadrat. Kalikan menjadi jumlah X dikurangi X bar kuadrat. Jadi di atas juga demikian ya, di pembilangnya itu kan jumlah X dikurangi X bar kali X dikurangi X bar, jadi jumlah X dikurangi X bar kuadrat, maka R nya demikian menjadi 1 ya. Kemudian kita perhatikan juga bahwa B yang bawah itu mesti lebih dari 0 ya, karena dia akan berasal dari kuadrat ya, tadi kan B kuadrat akarnya ya. Jadi B yang di bawah itu mesti lebih besar dari 0. Sementara itu B yang di atas itu bisa lebih besar, bisa lebih kecil dari 0 ya. Dan ketika B-nya kurang dari 0, maka R-nya menjadi min 1 ya. Itu terjadi karena B yang atas kurang dari 0 ya, sedangkan B yang bawah lebih dari 0, karena tadi kan asalnya min dikuadratkan dulu lalu diakarkan, jadi positif. Jadi di atasnya negatif, di bawahnya positif, sedangkan yang lainnya sama ya. Jadi R-nya min 1 ya. Oke. Jadi R bernilai 1, apakah plus atau minus, itu menunjukkan korelasi sempurna ya. Semua
titik X, Y ya, itu berada pada satu garis lurus ya. Jadi kalau Y-nya diketahui, X-nya diketahui, atau X-nya diketahui, Y-nya diketahui secara pasti ya. Itu artinya korelasi satu-satu ya. Ya. Nah, kita perhatikan lagi rumusan R ya, yaitu rasio antara jumlah hasil kali simpangan X dari X bar dengan Y dari Y bar. Rasio dengan akar ya, jumlah kuadrat simpangan X dari X bar dengan akar jumlah kuadrat simpangan Y dari Y bar ya. Sementara itu kita punya persamaan garis Y sama dengan A plus BX ya. Kita perhatikan ya, kalau Y itu sama dengan A ya, jadi ini ada fungsi linear tapi konstannya. Karena A-nya tentu tidak sama dengan 0, maka korelasinya menjadi 0 per 0. Kalau Y sama dengan A, tentu rata-rata Y ada A juga. Sehingga Y dikurangi Y bar, yaitu A dikurangi A ya, untuk semua X ya. Jadi itu adalah 0 nilainya untuk semua hasil kali tadi, sehingga hasil kali jadi 0 ya. Yang di bawah juga demikian ya, akar dari A dikurangi A kuadrat ya, kali 0 ya. Jadi R nya adalah 0 per 0 ya. Demikian pula kalau X sama dengan A fungsinya, berarti itu suatu fungsi garis tegak ya, lurus tegak. Ini R nya adalah 0 per 0. Sekarang kita perhatikan tebaran titik-titik sembarang aja ini ya, misalnya ya. Ini adalah titik-titik yang dalam bidang datar ya, 2 dimensi ya. Ada absisnya X dan ordinatnya Y ya, X, Y ya. Tebaran titik seperti ini menunjukkan adanya korelasi ya. Yaitu korelasi nilai X yang rendah dengan Y yang rendah, X yang tinggi dengan Y yang tinggi. Nah, tapi korelasi ini tidak satu ya, karena jelas titik-titik ini tidak dalam satu garis lurus, dan ini juga tidak konstan ya, baik X ataupun Y, artinya menunjukkan ada korelasi. Nah, korelasi ini berarti kurang dari 1 ya. Dari semua nilai X dari titik-titik ini, kita bisa peroleh X bar ya. Kita bisa gambarkan garis X sama dengan X bar ya, kira-kira di sini ya, tengah-tengah tebaran titik ini ya. Y bar dari semua nilai Y titik-titik itu ya, bisa diperoleh juga ya, dan ini adalah garis Y sama dengan Y bar ya. Perhatikan titik-titik yang berada di wilayah ini ya. Di bawah Y sama dengan Y bar, di kiri X sama dengan X bar. Nah, tentu semua X-nya akan lebih kecil dari X bar. Demikian juga Y-nya lebih kecil dari Y bar ya. Sehingga X dikurangi X bar negatif, Y dikurangi Y bar negatif. Maka hasil kali X dikurangi X bar dengan Y dikurangi Y bar adalah positif, lebih besar dari 0 ya. Pada bagian kiri atas ya, di atas Y sama dengan Y bar, di kanan X sama dengan X bar, itu
itu akan menghasilkan hasil kali positif juga ya, karena semua X-nya lebih besar dari X bar. Y-nya juga lebih besar dari Y bar ya. Jadi X dikurangi X bar positif, Y dikurangi Y bar positif, positif kurangi positif, positif ya. Hasil kali X dikurangi X bar dengan Y dikurangi Y bar pada wilayah ini ya, di atas Y sama dengan Y bar, di bawah X sama dengan X bar ya, itu akan menghasilkan hasil kali yang negatif ya. Di sini X dikurangi X barnya negatif dan Y dikurangi Y barnya positif ya. Negatif dikali positif negatif ya. Demikian pula pada wilayah di atas X sama dengan X bar dan di bawah Y sama dengan Y bar, dia akan menghasilkan hasil kali kurang dari 0 negatif ya. Jika jumlah hasil kali X dikurangi X bar dengan Y dikurangi Y bar itu sama dengan 0, itu artinya banyaknya titik yang positif dan negatif kalau jumlahkan menjadi 0 artinya tebarannya titiknya kira-kira di wilayah plus dan minusnya sama banyak ya, sama banyak dan jaraknya juga sama ya, maka R-nya akan 0 ya. Adapun jika X, jumlah hasil kali X dikurangi X bar dengan Y kurangi Y bar itu kurang dari 0, artinya titik-titik yang berada di wilayah negatif itu lebih banyak dan lebih jauh-jauh ya dari titik tengahnya tadi, daripada yang berada di wilayah positif ya, maka R-nya akan kurang dari 0, tapi tentu lebih dari min 1 ya, karena batasnya kan min 1 ya, dan dia kurang dari 0. Oke. Dan jika jumlah hasil kali tersebut lebih dari 0, artinya titik-titik yang berada di wilayah positif itu lebih banyak ya dan lebih jauh-jauh ya, rentangannya dari rata-ratanya ya, dari tengah-tengahnya tadi ya, berarti R-nya akan lebih dari 0, tapi tentu akan kurang dari 1 ya. Akar jumlah X dikurangi X bar kuadrat ya, dan akar jumlah Y dikurangi Y bar kuadrat itu selalu positif ya. Sedangkan X dikurangi X bar dan Y dikurangi Y bar bisa positif bisa negatif ya. Sehingga besaran jumlah X dikurangi X bar kali Y kurangi Y bar ya, besaran jumlah hasil kali itu mesti lebih kecil dari atau sama dengan akar jumlah X dikurangi X bar kuadrat kali akar jumlah Y dikurangi Y bar kuadrat. Sehingga besaran korelasi tidak akan melampaui angka 1 ya, baik ke arah positif maupun ke arah negatif ya. Nah, jadi korelasi ini punya dua dimensi ya, dimensi angka dan tanda ya. Angka ini nilainya antara 0 dan 1 ya. Biasa jarang persis 0 dan persis 1 ya, persis antara itu. Itu menunjukkan kekuatan korelasi. Semakin dekat dengan angka 1 itu artinya korelasi itu semakin kuat ya. Semakin dekat dengan angka 0 semakin lemah ya. Kemudian ada tanda ya, plus atau negatif, negatif atau plus. Itu menunjukkan arah korelasi ya. Kalau positif berarti searah ya, artinya X-nya kecil, Y-nya kecil, X-nya besar, Y-nya besar ya.
Sedangkan kalau negatif berarti arah berbalikan. Kalau X-nya besar, Y-nya kecil. X-nya kecil, Y-nya besar. Berbalikan. Ya. Nah, kita bisa buat peta ya sini ya. Jadi korelasi itu merentang dari angka 0 sampai dengan 1. Baik ke kanan atau ke kiri ya. Ke arah positif atau ke arah negatif. Ke arah positif sampai +1, ke arah negatif sampai -1 ya. Jadi nilai korelasi tengah-tengahnya itu adalah 0,5 ya. Baik di kanan ataupun di kiri. Kalau kita berbicara kuat dan lemah itu ya 0,5 itu adalah korelasi yang tidak disebut kuat dan juga tidak disebut lemah ya. Nah, angka korelasi mendekati angka 1 baik ke kiri atau ke kanan itu disebut menguat ya, semakin kuat ya. Kalau ada dua ubah ya, yang satu angkanya 0,7 misalnya, yang satu lagi 0,6, artinya ya, korelasi 0,7 itu lebih kuat daripada 0,6 ya. Di sini patokannya 0,5 ya. Ke kanan dari 0,5 atau ke kiri dari -0,5 ya. Sedangkan kalau nilai korelasi itu mendekati 0 ya, dari kanan dari 0,5 atau dari kiri dari -0,5, itu artinya ya itu disebut melemah ya. Ya lemah ya korelasinya. Oke. Kalau nilai korelasi itu sekitar 0 atau dekat 0 atau 0 persis misalnya, ya, itu artinya korelasinya lemah atau tidak ada korelasi. Tidak ada korelasi artinya kedua peubah X dan Y itu saling bebas. Jadi dalam hal ini ketika X-nya diketahui, Y-nya tidak bisa ditentukan ya. Bagaimana nilainya sehubungan dengan X ya. Artinya X dan Y saling bebas ya. Nah, kalau nilai korelasi itu positif besar ya, di atas 0,5 misalnya, yaitu disebut korelasi itu searah. Korelasi searah artinya kalau X-nya diketahui kecil nilainya, maka Y-nya juga kecil. Kalau X-nya besar, ya Y-nya juga besar. Itu adalah korelasi searah. Nah, kalau nilai korelasinya negatif, ya, minus 0,8 misalnya, itu adalah dikatakan sebagai korelasi berkebalikan. Artinya nilai X dan Y-nya berkebalikan. Kalau X-nya kecil, Y-nya besar. Kalau X-nya besar, Y-nya kecil.